Halo semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di channel Koko Jersey. Dan bagi yang baru pertama kali singgah di channel ini, boleh dong sisihkan waktunya untuk mengklik tombol merah di bawah yang ada tulisan subscribe. Karena ya hitung-hitung nambah subscriber saya dan penambahan subscriber di channel saya yang tidak seberapa ini amat sangat penting. Terima kasih. Sesuai judul video ini yang agak-agak gimana begitu ya. Di video kali ini kita akan melakukan pembahasan jersey dari Arema FC season terbaru. Kelihatannya sih tidak ada yang apa-apa aneh gitu, tidak ada yang kontroversi. Namun kita akan langsung saja lah ke pembahasannya begitu ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like video ini dan share video ini agar semakin banyak lagi teman-teman kalian yang menonton video ini dan video-video lainnya di channel ini. Langsung saja kita ke pembahasannya. Ya, di tangan kita sekarang sudah ada jersey Arema FC season terbaru nih Sobat Jersey. Berbeda dengan review-review di channel lainnya yang dimulai dengan sesi unboxing. Seperti yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, jersey ini merupakan jersey yang kontroversi. Dan ketiadaan box itulah yang menjadi sumber kontroversinya nih. Di story dari akun Arema FC kemarin pun itu menuliskan bahwasanya pembelian jersey tanpa box adalah ilegal. Kita akan bahas itu nanti di bagian-bagian selanjutnya. Tapi seperti biasa kita akan mulai bahas bajunya dimulai dari areal kerah. Untuk kerahnya sendiri nih Sobat Jersey, V-neck dengan ada rib begitu yang ada list warna dari jersey Arema yaitu biru dongker, putih dan merah nih Sobat Jersey. Lalu di sini ada tulisan urip dan di sini ada desain-desain yang mana memang untuk merayakan ulang tahun ke-35 dari Arema FC nih Sobat Jersey. Lalu di sini ada branding dari SEA, Singo Eden Apparel. Ada sebuah pola ornamen gitu yang unik banget. Keterangan size dan keterangan pembuatan nih Sobat Jersey. Ada dua hal nih yang menurut saya cukup krusial dan saya notice di areal kerah ini nih Sobat Jersey. Di areal yang ada tulisan uripnya ini nih Sobat Jersey, entah kenapa di sini ada finishing yang keras gitu nih Sobat Jersey. Curiganya sih ini untuk finishing yang bagian ini tuh dibakar gitu nih Sobat Jersey, sehingga menyebabkan ini ada areal yang keras dan cenderung tajam gitu. Takutnya ketika dipakai nanti areal tengkuk itu bisa berasa gatal banget nih Sobat Jersey, karena ya tidak nyaman aja gitu. Dan satu lagi yang saya notice dari areal kerah adalah lubang kerahnya ini kok kayaknya sempit banget nih Sobat Jersey. Belum lagi bahannya sih stres, tapi jahitannya yang di sekeliling itu kok meragukan gitu untuk melar gitu. Tapi kita nanti akan coba dan kita akan buktikan nanti. Prediksi saya sih susah dimasukin kepalanya dan juga susah dikeluarkan nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke areal dada. Di daerah dada sebelah kanan nih Sobat Jersey terdapat branding dari SEA Apparel nih Sobat Jersey. Lalu di dada sebelah kiri nih Sobat Jersey terdapat logo Arema FC nih Sobat Jersey yang menggunakan bahan rubber on tatami gitu, yang mana menimbulkan kesan mewah banget nih Sobat Jersey. Belum lagi kalau kita lihat pantulan cahayanya ini, waduh kece banget sih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya untuk areal sponsor di bagian depan sampai ke bagian yang di areal bahu gini nih Sobat Jersey, itu semuanya masih sama seperti yang terjadi di jersey season lalu. Bahkan ukurannya juga masih sama nih Sobat Jersey. Hanya saja terjadi sedikit perbedaan material yang terjadi nih Sobat Jersey. Dan walaupun terjadi perubahan material nih Sobat Jersey, pada akhirnya sama-sama ringkih seperti yang terjadi di jersey season lalu. Di sini saya memiliki jersey Arema FC season lalu yang mana ini merupakan jersey match worn dari Carlos Fortes nih Sobat Jersey. Dan di sini bisa terlihat sudah mulai copot-copot gitu. Ini sisa pertandingan belum saya utak-atik begitu. Ini sudah begini aja gitu saya dapatnya. Dan ya di jersey yang terbaru juga di beberapa areal gitu sudah mulai kelihatan terangkat sedikit-sedikit gitu nih Sobat Jersey. So ya, kualitas untuk bahan sponsornya dipertanyakan nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan berbicara mengenai detail-detail kecil yang terjadi di jersey ini nih Sobat Jersey. Detail kecil yang pertama itu ada di areal di bawah ketiak yang berwarna merah ini Sobat Jersey, di areal kiri dan kanan. Di areal merah yang sudah Koko sebutkan tadi terdapat tulisan Singo Eden nih Sobat Jersey yang berwarna merah juga, jadi senada dengan latarnya nih Sobat Jersey. Dan untuk bahannya sendiri bahan rubber gitu ya Sobat Jersey. So ya,
untuk detailingnya kelihatan nih kayak timbul-timbul gitu. Ini keren banget nih sobat jersey, detail kecil yang tulisan Singoedan ini. Lalu di areal kiri bawah jersey, seperti jersey-jersey di lokal pada umumnya, ada logo autentiknya nih sobat jersey. Oke, fokus ya. Ini ada branding SEA, tulisan Singoedan Apparel, dan ada di bawahnya ada tulisan Three Colors nih sobat jersey. Dan untuk latarnya ini sendiri keren banget nih sobat jersey, yang mana diambil dari desain filosofis dari jersey home, away, dan third nih sobat jersey. Kece banget. Lalu untuk detail kecil selanjutnya gitu ya, yang menurut saya oke untuk diangkat gitu ya. Ini ada di washing tag nih sobat jersey, itu ada di sisi dalam bagian kiri bawah jersey. Dan untuk washing tagnya sendiri meriah banget nih sobat jersey, warna-warni. Di sini ada logo Arema, ada desain filosofisnya. Lalu di belakangnya ada keterangan pencucian nih sobat jersey dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tentunya, sehingga memudahkan untuk teman-teman yang baru pertama kali memiliki jersey dan ingin mencucinya. Dan kalau masih belum lengkap bisa diklik di sini. Di situ ada link menuju video saya yang lagi cuci jersey nih. Langsung saja ditonton kalau masih belum tahu gitu ya. Lalu untuk detail kecil yang cukup menarik lagi nih sobat jersey, di sini di areal lingkar bawah jersey bagian belakang gitu ya. Di sini terdapat desain filosofis yang di jersey itu tadi, dan ini ada tulisan Land of Fighter Trilogy nih sobat jersey. Well, harus diakui detail-detail kecil yang terjadi ini kece banget di jersey Arema season ini. Eksekusinya juga mantap banget. Suka banget dengan detail-detail kecil yang terjadi di jersey Arema yang terbaru nih. Lalu selanjutnya saya ingin mengungkit sedikit tentang bahan yang terjadi di jersey Arema season ini nih. Secara garis besar ada dua jenis material yang terjadi nih sobat jersey, yaitu material yang dalam tanda kutip rajut nih sobat jersey, yang terjadi di areal depan, belakang, dan bahu. Lalu ada bagian yang berpori begini nih sobat jersey, yang terjadi di areal ini nih, yang saya tunjuk begitu nih. Di bawah yang tulisan Singoedan tadi, bagian bawah jersey jadi kayak huruf U begitu nih sobat jersey. Tadi ketika menunjukkan bagian bahan jersey yang secara keseluruhan, saya bilang dalam tanda kutip rajut nih sobat jersey. Well, itulah klaimnya nih sobat jersey. Ini kita bisa lihat dari postingan Arema Official Store. Dituliskan bahwasannya nama teknologinya adalah EOS Knit Technology. EOS Knit Technology. Yang mana kalau kita lihat dari foto promonya nih sobat jersey, itu kelihatan banget bahwasannya waduh, beneran rajut nih. Ini nonjol banget rajutnya nih sobat jersey. Tapi yang namanya kenyataan kadang pahit gitu ya sobat jersey. Well, di sini saya ingin memperlihatkan di video ini areal yang di dalamnya nih sobat jersey. Sebentar, ini coba kita lihat, fokus ya. Ini nih sobat jersey. Ini well, jujur tidak terasa ada bagian-bagian rajutannya nih sobat jersey. Klaim menggunakan teknologi rajut, gimana ya? Seolah-olah false marketing antara promo dengan realita yang terjadi nih sobat jersey. Kalau tadi di promo kan kelihatan keren banget nih sobat jersey, bahkan yang di areal yang depannya. Tapi kenyataannya juga ya so-so begini nih sobat jersey. Cenderung seperti false marketing nih sobat jersey, apa yang terjadi untuk bahan jersey di jersey Arema season terbaru ini. Lalu selanjutnya kita akan membahas areal belakang jersey nih. Di areal belakang hanya ada sponsor yang terletak di bagian atas nameset. Dan untuk materialnya tadi seperti yang sudah Koko jelaskan di bagian sebelumnya nih sobat jersey. Jersey Arema season terbaru ini dirilis di harga 500.000 nih sobat jersey. Yang versi resminya, termasuk ada box dan ada sertifikat lah begitu. Dan untuk versi no box seperti ini dijual secara kucing-kucingan di harga Rp400.000 nih sobat jersey. Dan well, mumpung masih ngomongin bagian harga pembelian box dan segala macamnya gitu ya. Well, poin utama yang ingin saya sampaikan adalah saya tidak mendukung adanya jersey yang dijual secara backdoor nih sobat jersey, dari belakang pintu gitu. Namun sedikit pembelaan dari saya gitu ya, saya membeli jersey ini bahkan sampainya pun itu belum ada pemberitahuan, belum ada story dari Arema FC itu yang mengatakan setiap pembelian jersey yang tanpa box itu ilegal gitu. So ya, saya belum tahu di masa depan akan menjadi dalam tanda kutip drama nih sobat jersey. Tapi ada hal yang ingin saya sorotin nih dari story Arema Official Store ini nih. Tulisan di story-nya gitu ya sobat jersey, setiap pembelian jersey autentik Arema FC 2022 tanpa box dan sertifikat asli adalah ilegal.
Oke, berarti pembelinya ilegal. Di sini yang saya tangkap gitu ya, mungkin nanti bisa diklarifikasi oleh teman-teman gitu. Yang saya tangkap tuh di sini Arema tuh cenderung menyalahkan pembelinya nih Sobat Jersey. Dan situasi ini mengingatkan saya dengan situasi di suatu negara yang namanya Republik Tambusu nih Sobat Jersey. Dimana di Republik Tambusu ini beberapa waktu terakhir sedang ramai cyber security di negara tersebut diacak-acak oleh seorang hacker bernama Mjolnir nih Sobat Jersey. Lalu kementerian terkaitnya nih mengeluarkan suatu statement ke hacker Mjolnir ini tadi cukup kocak nih Sobat Jersey dan menjadi tertawaan di belahan dunia lainnya gitu ya. Kalau bisa hacker jangan nyerang begitu. Well, ini kan tidak menyelesaikan masalah intinya nih Sobat Jersey. Dan kenapa saya ungkit kasus itu? Karena ekuivalensinya sama dengan pemberitahuan dari Arema FC ini. Kalau kamu menyalahkan pembeli tanpa menyelesaikan masalah barang bocor ini sendiri, ya sia-sia saja gitu. Kalau dari saya pribadi gitu ya, saya tuh tidak ngurus dengan bonus box set dan bonus sertifikat gitu nih Sobat Jersey. Pertama, box set jelas akan makan tempat untuk penyimpanannya. Lalu kedua, sertifikatnya. Value-nya apa coba? Tidak ada kan? Ya, itu tadi dua hal yang menurut saya tidak berguna, tapi dijadikan penting banget nih Sobat Jersey. Dan dari pihak Arema pun sampai video ini saya buat gitu ya, itu saya tidak menemukan berita berusaha mencari dari mana barang ini bocor begitu loh. Hanya ada satu story itu yang mana menyalahkan pembeli. Setiap pembelian adalah ilegal. So ya menurut saya menyalahkan pembeli itu aneh gitu, tanpa ada aksi untuk menutup keran dari barang bocor ini nih Sobat Jersey. So harapan saya tentu untuk Arema FC gitu ya, kalau udah tahu nih ada barang bocor, ya kamu carilah oknumnya gitu. Masa ya kamu nyalain pembeli gitu? Tidak segampang itu loh menurut saya ya. Dan karena kita masih ngomongin box dan sertifikat gitu ya, saya ingin bertanya nih ke teman-teman, apa sih tanggapan teman-teman tentang tren jersey yang dirilis menggunakan box set dan sertifikat? Kalau alasan saya sudah jabarkan di bagian sebelumnya, tidak berguna, makan tempat, dan sertifikatnya buat apa coba? Dan well, ditunggu pendapat teman-teman mengenai isu ini nih. Saya ingin tahu, mungkin bisa jadi topik untuk video saya selanjutnya gitu ya. Lalu selanjutnya, seperti biasa, saya akan memakai jersey-nya sehingga saya bisa menceritakan pengalaman ketika memakainya nih. Seperti yang sudah diprediksi, lubang untuk masuk kepala itu relatif kecil nih, sehingga ya harus agak dipaksa begitu nih Sobat Jersey. Dan ribnya juga ini tebal banget sehingga ini juga tebal banget nih Sobat Jersey, sehingga menyebabkan kayak tercekik begitu nih Sobat Jersey. Barusan tadi saya mual dan wah kayak mau muntah gitu nih Sobat Jersey. Dan juga seperti yang sudah diprediksi, areal yang ada tulisan uripnya itu tadi nih Sobat Jersey benar-benar tidak enak banget nih, gatel banget gitu di areal tengkuk nih Sobat Jersey. Lalu berbicara mengenai sensasi sentuhan dari bahan ke kulit nih Sobat Jersey, well, seperti yang sudah saya prediksi tadi gitu ya, tidak terkesan seperti memakai jersey yang materialnya rajut nih Sobat Jersey. Dan malah mengingatkan saya dengan jersey Real Madrid yang berwarna kuning seperti di gambar ini nih Sobat Jersey. Itu tekstur ketika menyentuh kulitnya identik banget nih Sobat Jersey. Namun satu hal ya Sobat Jersey, ini ketika dipakai mungkin tidak nyangkut ke teknis jersey gitu, tapi ini pantulan warna dari latar logo Arema ini warnanya beda dengan warna jersey, sehingga cukup stand out nih Sobat Jersey ini. Dan secara keseluruhan untuk bahannya sih ya so-so lah gitu, meskipun ya kalau menurut saya tadi false advertisement gitu ya. Tapi yang paling tidak menyenangkan itu adalah di area lehernya nih Sobat Jersey. Ini benar-benar cenderung kesempitan begitu dan gatel banget di areal yang sudah saya sebutkan tadi nih Sobat Jersey. Dan sedikit tambahan ya, ketika mengeluarkannya gitu juga cukup susah ternyata nih Sobat Jersey ya. Padahal kalau dihitung-hitung lingkar kranium saya ini nggak terlalu gede-gede banget gitu ya. Tapi kok ya terbukti kan dari selama ini pakai jersey kok sepertinya tidak ada keluhan mengenai masukin bagian kepala ini, kok jadi susah banget gitu di jersey ini gitu. Lalu selanjutnya kita akan membahas jersey ini dari hal-hal yang Koko senangi sampai ke hal-hal yang Koko pertanyakan yang terjadi di jersey Arema season terbaru ini. Kita mulai dari hal yang Koko senangi dahulu. Hal pertama yang Koko senangi yang terjadi di jersey ini adalah
pesan-pesan filosofisnya nih Sobat Jersey. Seolah-olah terintegrasi dengan amat sangat bagus, dan saya yang bukan orang Malang juga, oh iya, apik ya, ngono loh. Lalu yang kedua adalah material untuk logo Arema FC-nya nih Sobat Jersey. Itu kelihatan mewah banget, dan warna latar yang berbeda dari warna bajunya itu, well, itu menimbulkan kesan yang unik gitu. Logonya benar-benar stand out dan kelihatan elegan banget nih Sobat Jersey. Dan hal yang Koko senangi selanjutnya adalah detail-detail kecil yang terjadi nih Sobat Jersey. Itu benar-benar eksekusinya keren banget. Koko suka banget dengan apa yang terjadi. Dimulai dari tulisan Singo Edan, lalu ada detail tag authenticnya itu yang kece banget, sampai ke washing tagnya yang warna-warni nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya adalah hal-hal yang Koko pertanyakan yang terjadi di jersey ini. Yang pertama sudah jelas itu areal kerahnya nih Sobat Jersey. Dimulai dari lubang kepala yang cukup kecil sampai areal yang bikin gatel itu nih, itu bener-bener tidak nyaman banget nih Sobat Jersey. Lalu yang kedua adalah yang terjadi di materialnya nih Sobat Jersey. Jujur saja pertama kali melihat foto promonya kagum banget. Wow, ini benar-benar bahan yang wow, mungkin revolusioner, mungkin akan jadi yang leading, bla bla bla. Itu yang terjadi di otak saya nih. Namun setelah datang, setelah kita lihat, pegang, dan kita raba gitu ya, itu seolah-olah dibanting oleh realita nih Sobat Jersey. Bahannya ternyata tidak sama seperti yang diiklankan gitu nih Sobat Jersey. Dan well, sekarang ketika melihat foto promonya itu benar-benar kerasa, wah ini benar-benar mock up yang amat sangat menipu gitu ya. Lalu hal selanjutnya yang Koko pertanyakan ya Sobat Jersey itu, kenapa di jersey yang sebelumnya kesannya itu lebih bagus ketimbang jersey yang terbaru nih. Seolah-olah terjadi penurunan gitu nih, kecuali hal-hal yang sudah Koko sebutkan sebelumnya yang Koko senangi, yaitu logo, filosofis, bla bla bla. Tapi secara keseluruhan itu mengalami penurunan banget nih Sobat Jersey. So ya, benar-benar why banget nih Sobat Jersey. Lalu hal yang Koko pertanyakan selanjutnya adalah drama yang terjadi yang diakibatkan oleh Arema FC sendiri nih, yaitu perihal jersey box dan jersey no box yang keluar secara jalur belakang gitu nih Sobat Jersey. Bukannya sat selesaikan masalah, cari siapa dalangnya, malah buat postingan yang menurut saya agak kontraproduktif gitu ya. Saya sih membacanya kok cenderung menyalahkan pembeli gitu. Tapi ya well, saya doakanlah semoga bisa segera ketahuan siapa yang pelakunya gitu ya. Dan sekali lagi saya tekankan, saya tidak mendukung adanya jersey yang ilegal ini. Tapi apa daya, saya membelinya jelas-jelas sebelum pengumuman itu rilis. So ya, dilematis banget sih. Kok tiba-tiba bisa ada drama gitu? Ya well, bingung juga nih Sobat Jersey. Lalu selanjutnya kita akan ke bagian kesimpulan dan pemberian rating dari Koko untuk jersey Arema FC season terbaru ini. Dan untuk kesimpulannya sendiri itu bagai peribahasa ya Sobat Jersey. Sudah jatuh tertimpa tangga. Sudahlah secara keseluruhan mengalami penurunan dibanding musim lalu, seenggaknya menurut saya gitu ya. Ditambah dengan drama yang saya sebutkan tadi nih Sobat Jersey, yaitu ada barang yang keluar melalui jalur tikus gitu nih. Dan belum lagi penyelesaian masalahnya juga gimana gitu ya, belum ada update sampai detik ini gitu. So untuk rating dari saya, well, berat hati banget sebenarnya untuk ngasih rating jersey yang secara filosofis ini sebenarnya apik nih Sobat Jersey. Dan rating dari Koko untuk jersey ini adalah di angka 5,8 dari 10 nih Sobat Jersey. Well, jujur saja nih Sobat Jersey, apa hal positif yang sudah terjadi ini diseret turun oleh faktor-faktor yang sayangnya non teknis banget nih Sobat Jersey. Drama-drama yang terjadi, well, disayangkan banget. Dan belum lagi statementnya itu kok gimana gitu ya. Ya itu dia tadi Sobat Jersey, pembahasan dari Koko untuk jersey Arema season terbaru yang ilegal ini. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau pendapat berbeda, langsung saja ramaikan kolom komentar. Sekali lagi Koko ingatkan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan akhir kata, semoga hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.